pada larutan. Larutan adalah sistem homogen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Pelarut yang sering digunakan dalam melarutkan zat adalah air. Dalam buku Kimia Dasar 2018 karya Harjo Sastro Midjojo, larutan merupakan campuran homogen dari dua jenis zat atau lebih. Larutan tak hanya berbentuk cair, tetapi juga berbentuk gas padat. Larutan berbentuk cair misalnya larutan gula. Kemudian larutan berbentuk gas adalah udara yang merupakan campuran dari berbagai gas. Sedangkan berbentuk padat adalah emas. Jenis larutan. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan memiliki dua jenis yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Daya hantar. Air murni tidak akan menghantarkan listrik, tetapi jika ada zat bersifat asam, basa maupun garam yang dilarutkan, maka larutan tersebut akan menghantarkan listrik. Secara sederhana, kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik dapat diuji dengan alat uji elektrolit. Materi berikutnya yaitu pengertian dari larutan elektrolit dan non-elektrolit beserta contohnya. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya ion-ion positif dan ion-ion negatif yang berasal dari senyawa elektrolit yang terurai dalam larutan. Semakin banyak jumlah ion, semakin kuat daya hantarnya. Zat-zat elektrolit dapat digolongkan menjadi asam, basa, dan garam. Larutan elektrolitnya berupa larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Jika dalam air, larutan asam akan melepaskan ion H+, dan larutan basa akan melepaskan ion OH-. Adapun larutan garam merupakan larutan yang tersusun dari ion logam dan ion sisa asam atau gabungan kation dari basa dan anion dari asam. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat yaitu larutan elektrolit dengan daya hantar listrik besar sehingga menyebabkan nyala lampu terang. Contoh, larutan asam kuat yaitu HCl, HBr, H2SO4, dan HNO3. Basa kuat yaitu LiOH, NaOH, KOH, dan BaOH2. Asam-asam oksihalogen yaitu HClO, HiO, HClO3, HiO4, dan garam-garam NaCl, KCl. Larutan elektrolit lemah yaitu larutan elektrolit dengan daya hantar listrik lemah atau kecil sehingga menyebabkan nyala lampu redup atau hanya timbul gelembung gas saja. Contoh CH3COOH, AlOH3, AgCl, dan CaCO3. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, dikarenakan zat-zat tersebut tetap berwujud molekul-molekul netral atau tidak terurai menjadi ion-ion yang tidak bermuatan listrik. Contoh larutan gula atau C12H22O11, urea CONH2, dan etanol atau C2H5OH. Oke, sekarang saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang senyawa pembentuk larutan elektrolit. Pada larutan elektrolit terdapat ion-ion yang berbeda muatan dan bergerak bebas. Jika arus listrik dihubungkan, kation bergerak menuju katode dan anion bergerak menuju anode, sehingga arus listrik mengalir dalam sistem tersebut. Larutan elektrolit yang menghubungkan kedua elektrode tersebut dapat membuat aliran listrik dalam rangkaian sehingga larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa-senyawa dalam larutannya dapat menghantarkan arus listrik berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar, karena senyawa-senyawa tersebut dapat terionisasi saat dilarutkan dalam air. Baiklah, yang pertama adalah senyawa ion. Senyawa ion merupakan senyawa yang memiliki ikatan ion. Ikatan ini terbentuk oleh atom logam dan atom non-logam. Senyawa ion dalam bentuk padatan memiliki susunan 4
dan rapat sehingga ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Dengan demikian, padatan senyawa ion tidak dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik jika dilelehkan atau dilarutkan dalam air. Dalam bentuk lelehan atau larutan, ion-ion dapat bergerak bebas. Sebagai contoh, padatan NaCl yang dilarutkan dalam air. Ketika dilarutkan dalam air, ion-ion NaCl yang tersusun rapat akan mengalami hidrasi. Hidrasi adalah proses terkurung dan terikatnya ion atau molekul zat terlarut oleh molekul-molekul air. Air akan menyusup di sela-sela butir-butir ion sehingga ion-ion akan terlepas satu dengan lainnya dan bergerak bebas dalam larutan. Senyawa ion apabila dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi sempurna sehingga termasuk elektrolit kuat. Oleh karena itu, senyawa ion dalam air dapat menghantarkan arus listrik dengan kuat. Dan berikut adalah contoh-contoh senyawa ion. Yang pertama yaitu natrium klorida atau NaCl. Yang kedua, natrium klorida atau KCl. Yang ketiga, natrium hidroksida atau NaOH. Yang keempat, kalium hidroksida atau KOH. Dan yang terakhir yaitu barium hidroksida atau BaOH2. Setelah yang pertama adalah senyawa ion, berikut adalah yang kedua, yaitu senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen terbagi menjadi senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Senyawa kovalen polar memiliki perbedaan keelektronegatifan besar antar atom sehingga ada gaya tarik-menarik yang dapat memutuskan ikatan-ikatan dalam molekul. Oleh karena itu, ikatan kovalen polar lebih mudah putus daripada ikatan kovalen nonpolar. Senyawa-senyawa kovalen polar memiliki bentuk tidak simetris, misal HBr, HCl, dan Hi. Saat senyawa kovalen polar dilarutkan dalam air, akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya yang dapat bergerak bebas. Akibatnya, senyawa kovalen polar dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa kovalen dalam bentuk lelehan dan kristal atau padatan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Berikut adalah contoh-contoh senyawa kovalen polar. Yang pertama yaitu asam klorida atau HCl, yang kedua yaitu asam sulfat atau H2SO4, yang ketiga asam asetat atau CH3COOH, yang keempat amonia atau NaH3, dan yang kelima asam nitrat atau HNO3. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari senyawa kovalen polar yaitu asam klorida atau HCl. HCl pada suhu biasa berwujud gas dan sama sekali tidak mengandung ion. Ketika HCl dilarutkan ke dalam air, terjadi pembentukan ion H+ dan Cl-. Reaksi ionisasi HCl yaitu H+ ditambah Cl-. Nah, dari senyawa kovalen polar, ada beberapa kovalen polar dapat berionisasi, tetapi tidak sempurna atau sedikit ion, sehingga larutan tersebut tergolong elektrolit lemah. Contohnya yaitu CH3COOH plus H2O menjadi H+ ditambah CH3COO-. Larutan elektrolit dapat dihasilkan dari reaksi senyawa kovalen dengan air sehingga membentuk ion. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai senyawa pembentuk larutan elektrolit. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya merupakan pemateri keempat yang akan menyampaikan fungsi larutan elektrolit dalam tubuh. Dalam tubuh manusia terkandung elektrolit, yaitu ion atau garam mineral yang terdapat dalam cairan tubuh untuk membantu tubuh berfungsi dengan baik dan menjaganya tetap terhidrasi. Setiap kali tubuh mengeluarkan keringat, maka tubuh akan kehilangan elektrolit yang dapat membuat seseorang merasa lebih haus. Elektrolit dalam tubuh didapat dari makanan dan air yang dikonsumsi sehari-hari. Garam yang berasal dari makanan dan minuman dilarutkan di dalam tubuh dan diteruskan ke berbagai cairan seperti darah, urin, serta cairan seluler. Fungsi elektrolit dalam tubuh manusia diantaranya sebagai berikut. 1. Elektrolit bentuk ion garam mineral atau ion natrium, kalium, kalsium, magnesium,
sulfat, fosfat, dan klorida berfungsi mengembalikan dan mempertahankan tingkat hidrasi yang tepat di seluruh tubuh. 2. Ion garam mineral memiliki kemampuan mempertahankan tekanan osmotik, membantu kontraksi otot, dan memproduksi serta menyalurkan sinyal listrik dari otak ke sel dan sebaliknya. 3. Keseimbangan elektrolit tubuh. Bila kadar elektrolit turun, seseorang akan lebih sering buang air kecil untuk membuang kelebihan air dari tubuh dan menyeimbangkan tingkat elektrolit. Sebaliknya, jika tubuh kelebihan elektrolit, seseorang akan merasa lebih haus dari biasanya agar tubuh mendapatkan lebih banyak air. 4. Elektrolit bekerja dalam tubuh pada tingkat sel. Jika jumlahnya lebih rendah dari yang dibutuhkan, dapat mempengaruhi semua sistem utama dan organ tubuh. 5. Elektrolit bertugas mempertahankan suhu tubuh tetap stabil dan tetap dingin. Nah, itulah fungsi larutan elektrolit dalam tubuh. Cara agar kita tidak kekurangan elektrolit dalam tubuh diantaranya mengondisikan terhidrasi dengan baik saat melakukan aktivitas fisik atau olahraga, dengan minum minuman cairan terutama di musim panas, serta mengonsumsi makanan yang tepat termasuk buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan.